Selamat sore, ketemu lagi di Bamset Channel. Sore ini kita coba bahas soal politik versi warung kopi tentunya ya. Jadi kita mengenal istilah King Solo ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan King Solo ya? Ya kalau nggak salah terka atau salah definisi, King Solo ya orang-orang dekat Pak Jokowi ya. Orang-orang dekat secara profesional tentunya ya, yang dipakai oleh Pak Jokowi dalam 2 periode masa kepresidenan. Dan orang-orang dekat ini uh, rupa-rupanya sekarang kalau saya lihat di medsos ya, ini ada apa namanya narasi apa ya, untuk mempreteli ya, untuk mempreteli geng Solo ya kan, supaya pengaruh-pengaruh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu mungkin berkurang ya. Ya itu soal lain ya. Tapi sebetulnya menurut saya semua presiden ya punya punya orang dekat ya. Jadi kalau ada geng Solo, tentunya juga ada geng Prabowo, ada geng SBY, geng Megawati kan begitu kan. Menurut saya apa sebenarnya yang menjadi soalnya daripada geng Solo ya kan. Kalau geng Solo itu ditengarai banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang apa bersifat melanggar hukum seperti korupsi ya disidik saja ya. Kalau geng Solo ini dianggap mempengaruhi kebijakan Pak Prabowo ya, kalau menurut saya sepanjang kebijakan itu mendukung kepada pencapaian Indonesia Emas ya no problem ya. Jadi menurut saya istilah geng Solo itu ya yes ya nggak masalah. Hanya sekarang yang dimasalahkan kan jadi seolah geng Solo ini seolah-olah dipersepsikan negatif ya, mempengaruhi dalam tanda kutip kebijakan Pak Prabowo ya, banyak melakukan apa korupsi dan segala macam. Dan menurut saya ya kalau memang seperti itu ya kita sidik lah gitu kan. Tapi saya kira tidak sejauh itu ya. Ini kan sebenarnya suatu narasi saja yang dibikin ya oleh dalam tanda kutip orang-orang dekat Pak Prabowo atau jelasnya para pembenci Pak Jokowi untuk mendegradasi political fact daripada Pak Jokowi. Karena kita tahu bahwa jujur suka atau tidak suka bahwa pengaruh politik atau political effect Pak Jokowi kepada kondisi politik Indonesia itu sangat besar. Dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama 10 tahun terakhir itu selain berdampak positif bagi rakyat Indonesia tentunya juga berdampak negatif ya bagi individu-individu ya tertentu ya, terutama para pengusaha, para lawan politik. Ya, ini wajar kalau dilakukan semacam political effect atau suatu penggiringan opini publik ya, seolah-olah itu geng Solo itu negatif ya, geng Solo itu bikin negara kacau ya dan segala macam. Itu soal narasi ya. Yang saya prihatinkan adalah karena sebagian besar atau 60% penduduk kita adalah tamatan SMP. Nah, ini untuk mencerna hal-hal gini kan kadang-kadang agak agak susah ya. Artinya begini, ada hal yang sebenarnya itu merupakan suatu narasi kebohongan atau narasi pepesan kosong. Itu karena dilakukan terus-menerus berulang-ulang itu bisa ditangkap ya menjadi suatu kebenaran ya kan. Ini yang bahaya di politik kita ya. Kenapa? Kita tahu bahwa dari segi tingkat pendidikan tuh 60% penduduk Indonesia itu
ini formal ya, pendidikannya adalah tampatan SMP ya. Pendidikan formal ini kan berpengaruh juga ya kepada suatu cara berpikir ya. Walaupun ada satu dua orang yang cerdas ya secara otodidak ya, tetapi secara umum dengan pendidikan formal yang rendah ini akan berpengaruh terhadap pemahaman politik ya. Itu saja sekedar obrolan politik Indonesia versi warung kopi. Jadi saya tidak sependapat ya dengan anggapan bahwa geng Solo ini apa namanya berpengaruh negatif pada pemerintahan Pak Prabowo ya kan. Ya orang-orangnya Pak Jokowi yang katalis geng Solo kalau sekarang misalkan mau diganti ya no problem ya, itu kan hak presiden ya untuk melakukan reshuffle. Tapi jangan dikonotasikan bahwa geng Solo ini menjadi troublemaker, menjadi hal yang bersifat negatif ya. Itu saja. Jadi semua presiden punya geng. Kalau pengertian geng itu adalah orang-orang dekat di seputar presiden ya kan. Jadi gengnya Pak SBY juga ada dulu, geng Cikeas ya. Gengnya Pak Prabowo sekarang juga ada ya kan. Gengnya Pak Jokowi juga ada, geng Solo ya. Itu saja obrolan soal politik sore ini. Selamat ngopi sore.